Hai semua, selamat siang. Bertemu dengan saya Marlince di podcast Koja Kita. Apa itu? Bekoja sambil bercerita. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu dari kantor BNN. Kita bertemu dengan Mbak Sarah. Tapi di sini Mbak Sarah, kami mau kenal lebih dekat dengan Mbak Sarah. Kata pepatah itu adalah tak kenal maka tak sayang. Maka kami ingin Mbak memperkenalkan diri, jadi tentang pendidikan dan bagaimana Mbak bisa sampai di kantor BNN itu. Silakan Mbak. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Sarah Fadilah Nafisa. Saya adalah penyuluh narkoba ahli pertama dari BNN Kota Lubuk Linggau. Di sini sebenarnya saya merantau ya Bu ya. Karena saya aslinya dari Jawa. Saya dari kecil, dari SD sampai kuliah masih di Jawa. Dari SD sampai SMA itu saya di Purwokerto. Kemudian saya kuliahnya itu di Undip Semarang. Nah, terus kemudian pada tahun 2018 atau 2017 akhir itu ada penerimaan CPNS. Saya coba-coba daftar Bu. Nah, kebetulan pada tahun itu penerimaan CPNS di BNN ini adanya di luar Jawa semua. Nah, jadi saya coba-coba daftar di Lubuk Linggau dan alhamdulillahnya keterima. Jadi sampai sekarang saya ada di Lubuk Linggau sebagai penyuluh narkoba pertama. Dan betah ya akhirnya ya? Alhamdulillah betah. Oke. Di sini kami ingin bertanya Mbak, karena podcast kita kan memang podcast anak muda kan, terkhusus anak-anak SMK Negeri 1, jadi banyak yang belum paham nih. Apalagi itu Mbak kan di penyuluh narkoba di sini ya. Jadi kami langsung ya Mbak ya. Apa sih program rehabilitas yang tersedia bagi pengguna narkoba? Mbak sebagai penyuluhnya bagaimana Mbak? Boleh Bu, jadi kalau bagian rehabilitasi itu bagi para pecandu. Kebetulan kalau di BNN sendiri yang milik BNN itu tempat rehabilitasinya ada sekitar 7 tempat ya. Yang paling besar itu ada di Bogor, di Lido. Kemudian kalau yang terdekat dari Linggau ini bisa ke Kalianda Lampung ataupun di Bengkulu. Sekarang sudah ada yang baru di Bengkulu. Di Bengkulu ya, rehabilitasnya ya. Ada juga di Batam, di Kalimantan dan Sulawesi itu juga ada. Jadi orang-orang yang termasuk rehabilitas itu yang bagaimana Mbak? Yang sudah kecanduan atau yang bagaimana ya? Orang yang direhabilitasi itu yang sudah kecanduan Bu. Jadi dia orang kecanduan ingin pulih. Ingin bisa berdaya guna lagi, ingin bisa bermanfaat lagi di masyarakat, dipulihkan kembali, direhabilitasi. Itu kalau untuk tahapan-tahapannya itu ada 3 tahapan di rehabilitasi itu Bu. Ada tahap yang medis, kemudian non medis dan bina lanjut. Itu tahapannya. Begitu ya. Iya Bu. Terus bagaimana kita memilih pusat rehabilitas ya? Rehabilitas narkoba yang tepat. Jadi bagi kita misalnya kecanduannya itu bagaimana, tipe-tipe orang kecanduannya itu mungkin berbeda-beda kan setiap orangnya kan. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa nanti dia tuh ditempatkan di sini misalnya, pemulihannya nanti di sini. Nah, bagaimana itu Mbak? Oke Bu, kalau kayak gitu sih biasanya tergantung dari keluarganya juga Bu ya, sama tingkat kecanduannya seperti apa. Kalau biasanya itu yang saya tahu, orang yang ingin direhabilitasi itu akan diasesmen dulu, dibawa ke kantor BNN biasanya. Diasesmen, ditanya-tanya oleh konselor kami. Nanti setelah ditanya-tanya kan sudah terlihat itu dia kecanduannya seperti apa, sudah berapa lama, tingkatannya seperti apa. Nanti baru kita tanyakan dia akan direhabnya oleh pihak keluarga ingin kemana. Bisa ke yang milik BNN, bisa juga bagian rehab yang swasta. Kalau di Lubuk Linggau ini contohnya ada di Karmia Insani dan Rumah Asa. Bisa juga ke situ. Kalau ingin yang milik pemerintah atau milik BNN biasanya mereka larinya ke Kalianda di Lampung ataupun ke Lido Bogor. Gitu Bu. Itu sih yang saya dengar sih kebanyakan di Bogor, kebanyakan sih yang saya tahu. Itu yang paling besar. Yang paling besar ya. Oke, selanjutnya ya Mbak. Seberapa efektifkah rehabilitas dalam membantu seseorang berhenti jadi tidak kecanduan lagi itu? Jadi seberapa sih rehabilitasi itu? Sebenarnya sih sangat efektif ya, tapi itu balik lagi ke diri mereka masing-masing si pecandunya. Karena kalau dari diri merekanya itu tidak mau ingin rehab, mau dia ke Lido Bogor pun atau ke tempat yang paling bagus sekalipun,
akan susah juga untuk pulih lagi. Pasti dia ujung-ujungnya bakal balik lagi menggunakan narkoba. Sekitar kalau misalnya dibandingkan ya, tadi dikasih persen, kalau dari tempat kecanduan sama diri dia itu sekitar dari dirinya 70%, 30%-nya itu efektifnya di balai rehabnya. Lebih besar memang ya dari kemauan diri kita sendiri. Bener, Bu. Ya. Kalau kita nggak mau kan susah. Iya, benar-benar. Kayak jadinya rasanya berat ya Bu ya. Kalau Iya, balik kayak jadi lagi. beban ya, Iya, jadi bener. ya. Padahal itu untuk Beban. buat kebaikan kita Betul sendiri. sekali, Bu. Iya. Apalagi ya banyak ini Mbak. Iya Bu. Pokoknya kami mau mengupas, pokoknya jadi kami langsung bisa mengerti karena kebetulan juga sih ada keluarga kami sih ya, tapi belum parah. Jadi siapa tahu nanti kalau sudah dapat dari Mbak ini kami bisa mengarahkan ke sana. Iya, karena dia tuh dari dirinya kayaknya sudah mau sih jadi saudara sepupu. Jadi olahraga, kadang dia tuh olahraga, tapi kalau sudah kayak apa sih namanya ya, sudah kecanduannya seperti itu, kadang dia lupa lagi kayak gitu. Nah makanya kalau ketemu Mbak Sarah ini memang tepat betul loh, ketemunya dengan saya juga tepat betul ini ya. Yang berikutnya Mbak, apa tantangan yang sering kita hadapi nih dengan mantan narkoba ya, pecandu narkoba ini? Apa sih yang tantangan yang paling berat yang kita hadapi? Kadang tuh Bu, mereka itu pemakai tapi mereka itu nggak ngerasa make. Jadi kayak kita ngelihatnya mereka itu perilakunya sudah berubah, tapi mereka nggak merasa itu berubah. Iya. Mereka merasanya masih normal-normal aja, biasa-biasa aja, padahal itu sudah abnormal kalau kita lihat dari kebiasaan dia sebelumnya. Itulah yang susahnya, karena merubah mindset dianya ya susah. Mereka sudah bersikukuh atau bersikeras, saya ini normal loh, saya nggak kenapa-kenapa. Kenapa kamu seperti itu? Makanya kadang banyak juga Bu yang mau dibawa ke rehab, itu kita jemput, biasanya kan dari pihak keluarga minta untuk dijemput, sampai istilahnya berkelahi karena dia nggak mau untuk dibawa rehabilitasi, padahal dia perlu untuk direhab, untuk diperbaiki lagi, untuk dipulihkan lagi. Itulah sih Bu, paling yang beratnya seperti itu. Terus juga biasanya orang yang sudah selesai direhab itu akan dikembalikan lagi ke keluarga. Nah itu juga tantangan terberatnya, karena ada juga tuh dia yang sudah sehat, sudah pulih kembali, balik ke keluarga, nggak lama dari situ dia mulai make lagi, karena dia kembali lagi ke lingkungan yang sama, lingkungan sebelum dia direhab. Itu juga yang berat. Makanya biasanya kalau disarankan itu setelah rehabilitasi itu kalau bisa hindari lingkungan yang sebelumnya, ataupun dipindahkan, jangan berada di tempat yang sama lagi agar dia tidak mengulang lagi. Iya. Diungsikan dulu ya. Iya benar Bu, sampai dia benar-benar pulih, benar-benar bisa melupakan narkoba itu, baru kembali lagi. Iya betul. Nah ini tentang pengalaman pribadi Mbak. Apa cerita dari mereka yang berhasil lepas? Jadi kita kan ya, kemarin kan kita tahu nih, misalnya dia di rehab kan, jadi kita titipkan di sana. Nah kembali lagi, nah apa sih cerita mereka? Bagaimana mereka untuk untuk melawan? Itu susah ya pasti ya, kalau sudah kecanduan tuh ya pasti sangat susah. Yang sudah kecanduan berat Bu, itu sangat-sangat susah lagi, dan itu pasti direhabilitasinya butuh waktu yang lama juga, karena ada tingkatannya Bu, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Tergantung dari tingkat kecanduan. Kalau dia kecanduannya lebih lama, pasti dia akan lebih lama lagi untuk direhabilitasinya. Nah ya tadi apa Mbak, jadi cerita yang sudah berhasil lepas gimana? Jadi kalau mereka yang berhasil lepas itu memang waktu saat dipulihkan kembali di balai rehabnya itu mereka terasa berat, terasa sakit-sakit badannya pasti ya Bu ya. Inginnya jadi rasanya seperti kering. Tetapi saat rehab itu juga mereka diajarkan suatu kegiatan untuk mereka nanti saat pulih atau setelah kembali ke keluarga bisa beraktivitas lagi seperti biasa, sesuai dengan hobinya. Misal ada yang hobinya menanam tanaman, diajarin menanam yang bagus, kemudian menjahit atau suka mesin, diajarin juga biasanya di balai rehabnya itu sesuai dengan hobinya mereka masing-masing. Sehingga nanti mereka keluar
mereka bisa berdaya guna, bisa bermanfaat lagi untuk masyarakat, untuk keluarganya. Iya, karena rata-rata pemakai itu juga mereka punya potensi dari diri mereka sebenarnya. masing-masing ya. Iya, benar, Bu. Jadi disesuaikan di sana ya Mbak ya. Iya, Jadi saya kira tadinya waktu di balai rehabilitasi itu jadi cuman misalnya belajar agama saja atau apa, tapi tidak ya ternyata ya. Tidak, Jadi ya. disesuaikan dengan apa yang mereka Minat bakatnya. minat bakat mereka. Seperti itu ya. Kalau Jadi agamanya pasti, Bu ya. ya pastilah itu, karena itulah yang nomor satu biasanya. Berarti mereka benar loh. Jadi kalau sudah keluar mereka dari sana, berarti mereka benar-benar tadi kan dijauhkan dari tempat mereka asal kan. Jadi sampai mereka benar-benar pulih dan sudah menjadi diri sendiri yang benar. Setelah itu nanti mereka bisa bekerja seperti biasa tadi kan, dengan sesuai dengan bakat mereka ya. Luar biasa juga ya kalau di rehabilitasi, sebenarnya banyak juga manfaat yang bisa kita dapatkan dari sana ya. Iya, betul. Yang berikutnya Mbak, tantangan terbesar saat mereka berhenti menggunakan narkoba. Jadi kan mereka ini sudah kecanduan nih, kan direhab, ini kan otomatis kan stop, benar-benar diberhentikan mereka kan. Nah, gimana tantangannya terbesarnya buat mereka, atau ada yang sampai mau apa misalnya atau apa, kayak mana Mbak ceritanya nih? Kalau yang saya dengar Bu ya, karena pernah ada juga saudara saya seperti itu, sudah balik rehab, dia sudah sehat, sudah bisa kerja lagi seperti biasa. Cuman nggak berselang lama, karena dia kembali lagi ke lingkungan yang sama. Iya, benar. Dia ditawarin lagi oleh temennya Bu, makai lagi. Akhirnya dia makai lagi. Setelah dia makai lagi, dia menjadi lebih parah. Lebih parah ya? Ya, lebih ngigau, lebih berhalusinasinya lebih parah sekarang ini Bu. Terus akhirnya kalau ditanya mau direhab lagi atau tidak, dia jawabnya mau. Cuman mungkin belum saatnya Bu ya, atau dianya belum siap. Iya. Jadi kadang mau, kadang enggak. Kalaupun enggak, dia pasti akan ngamuk-ngamuk. Sampai dia juga pernah jual perabotan yang ada dalam rumah Bu. Iya. Gas di rumah dijual. Apa yang Orang dilihatnya, tuanya dipukul-pukul karena dia butuh uang kan Bu. Iya. Itulah paling yang beratnya, tantangan terberat bagi mereka pasti karena godaan tadi itu, godaan untuk ditawarin teman-temannya lagi. Sih, kembali ke lingkungan awal ya, dan itu akan yang lebih berat. parah Iya, ya, bener, akan Bu. lebih parah ya. Ya sebenarnya sudah kelihatan kok kalau misalnya mereka sudah mulai kecanduan itu, misalnya sudah direhab ya, dari cerita Mbak tadi, terus mereka kembali lagi ke tempat asal mereka dan bertemu lagi dengan orang-orang yang sama, yang biasa kalau baru-baru itu pasti menawarin gratis itu, dan dia akan mencoba lagi, pasti akan lebih parah. Dan yang lebih ngeri lagi itulah kalau sambil mukul-mukul itu ya Mbak ya, takut betul ya. Mungkin itulah kadang kita lihat di TV itu loh ya, kadang sambil membunuh ya, terjadi pembunuhan tuh ya, karena mungkin hasrat mereka untuk membeli itu tidak dipenuhi. Seperti itu ya Mbak ya. Udah paling puncaknya hasratnya ingin makan narkoba. Iya betul ya. Terus apa motivasi yang membuat seseorang akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan narkoba? Jadi apa sih motivasinya, misalnya dari kita sebagai keluarga atau sebagai teman atau sebagai Mbak ya, sebagai penyuluh. Nah, apa sih motivasi ke pemakai itu? Biasanya kalau orang yang pemakai itu, kami beri motivasi untuk misalnya anak sekolah nih Bu ada, atau yang lagi pelajar, kami beri motivasi, ingat orang tua kalian, ingat keluarga kalian yang sudah berjuang untuk kalian, sudah menyekolahkan kalian, sudah membahagiakan kalian. Masa kalian mau menyakitinya, mau menyusahkan orang tua, menyusahkan keluarga hanya dengan mencoba narkoba? Padahal narkoba itu hanya kebahagiaan sesaat, bukan kebahagiaan yang selamanya. Tapi kalau menyenangkan keluarga, menyenangkan orang tua, itu kan kebahagiaan yang besar Bu ya, yang betul. lama. Paling itu kami beri motivasinya, harus ingat keluarga, ingat Tuhan juga, ingat cita-cita mereka harus seperti apa. Karena kalau sudah mencoba narkoba sekali, sudah bakal selesai semuanya Bu. Apalagi bagi pelajar, yang saya di rumah pelajar, kalau sudah mencoba narkoba sekali, sudah selesai itu semua. Cita-citanya akan susah tercapai. Mereka di sekolah pun pasti tidak fokus ya? Tidak fokus, benar Bu.
nggak mau sekolah lagi, bahkan sering bolos. Benar, itu Bahayanya memang. Jadi kami beri motivasinya seperti itu, untuk ingat keluarga, ingat cita-cita, harus mengikuti kegiatan yang positif seperti itu. Iya. Di sini ada bagaimana sih peran teman atau keluarga dalam membantu seseorang pulih dari ketergantungan. Kira-kira gimana Mbak? Kita jadi biar tahu nih, kita misalnya ada keluarga kita yang di sana, jadi apa kira-kira motivasi yang baik untuk keluarga kita itu? Misalnya kita sebagai teman atau keluarga, bagaimana nih Mbak? Jadi sebenarnya kalau kita taunya kan Bu, orang pecandu itu pasti akan kita kucilkan ya Bu ya, akan kita jauhi. Nah, sebenarnya seharusnya itu mereka jangan kita jauhin, harus kita dekatin, kita rangkul lagi. Karena kalau dia semakin kita jauhin, dia akan makin terjerumus lagi ke dalam narkoba itu, penyalahgunaan narkoba. Sedangkan kalau kita dekatin mereka, kita kasih tahu, kita beri arahan, kita beri motivasi, kita berharapnya mereka akan bisa segera minimal mengurangi kecanduan itu, dan mau kita ajak untuk rehabilitasi ke BNN agar mereka bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan perannya memang sangat penting kalau peran teman, peran keluarga, karena mereka akan merasa dihargain kalau kita dekati mereka, merasa dirangkul, disayang. Otomatis mereka mungkin akan merasa, oh ternyata masih banyak yang sayang sama saya, masih banyak yang peduli sama saya. Jadi saya akan mengurangi menyalahgunakan narkoba tersebut. Itu ya, sangat penting ya. Harusnya jangan ditinggal Bu. Jangan ditinggal ya, tapi rata-rata ditinggal. Karena kan biasanya kalau orang pemakai pasti berantakan Bu ya. Iya benar. Berantakan, kamar berantakan, dirinya pun berantakan. Dan kita juga takut sih sebenarnya, cuman sebaiknya jangan. Sebaiknya malahan kita jangan ya. Jadi harus kita rangkul ya. Benar. Harus kita perhatikan ya. Itu ya. Nah, untuk rehabilitasi sendiri Mbak, kita biaya nggak itu? Misalnya kalau kita ingin memasukkan saudara kita atau ada salah satu keluarga kita, besar nggak biayanya? Jadi kadang orang kan takut misalnya mau masukkan ke sana, aduh biayanya besar nanti, karena di sana kan kata Mbak tadi kan ada batasan 3 bulan sesuai dengan beratnya kecanduan mereka kan. Nah gimana kalau itu Mbak? Jadi sebenarnya kalau mau rehab di bagian pemerintah atau di BNN itu gratis, hanya biayanya saja. Dari misalnya dari Lubuk Linggau, biaya ke Lidonya itu yang ditanggung. Oh, kita sendiri ya. Iya, tetapi saat pengobatannya atau pemulihannya di balai rehab itu sudah gratis, dibayar oleh pemerintah. Oh, sudah dibayar pemerintah ya. Kecuali kalau yang swasta itu pasti mereka akan berbayar. Iya, kalau yang swasta. Iya, kalau yang untuk BNN-nya sendiri itu gratis Bu, hanya biaya jalannya saja. Oh, gitu ya. Nah, terus gimana misalnya kita di sini kita ingin mengajukan nih, apa saja sih syaratnya? Misalnya apa kita mesti bagaimana atau bagaimana kayak gitu loh. Oh, kalau misalnya mau ngajuin rehabilitasi BNN, bisa datang aja ke BNN, ke kantor BNN di Kayuara. Kemudian bawa fotokopi KTP ya. Fotokopi kakak, sama pas foto. Iya, biasanya sebelum nanti kita akan kirim ke Lido itu akan ditanya-tanya dulu tuh Bu. Akan nginap dulu di BNN biasanya. Oh, akan nginap dulu di BNN. Akan nginap dulu di BNN untuk kita lihat seperti apa mereka tingkat kecanduannya. Kita tanya-tanya sambil melengkapi persyaratan dan baju-baju yang akan dibawa. Oh, gitu. Nanti setelah di asesmen, keluar hasil asesmennya, baru nanti kita bisa bawa atau ke Lido atau ke Kalianda seperti itu. Oh iya. Dan baju-bajunya pun biasanya sudah ada jadwalnya Bu, atau ada aturannya, karena nanti kan di sana disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang akan mereka ikuti. Iya. Ada baju putih hitam, baju warna biru, seperti baju bebas, alat sholat gitu. Begitu ya. Iya. Siapa tahu nanti Mbak dengan menonton podcast kita ini kan jadi lebih tahu. Kadang mereka tuh mungkin ingin tadi kan ada keinginan juga, terus keluarga juga mendukung, tapi nggak tahu caranya kan, jadi mungkin nanti biayanya besar ini jadi takut. Padahal niat kesananya ada, ternyata seperti itu ya. Kalau dari pemerintahan cuman keperluan kita berangkatnya saja. Setelah sampai sana semua ditanggung ya Mbak ya, kayak gitu ya. Iya. Kalaupun bingung juga nanti misal itu bisa ke call center BNN.
konfirmasi dulu atau mau tanya-tanya, bisa ke Instagramnya BNN juga bisa, Bu. Oh gitu ya. Iya, nanti akan kita jawab, kita berikan informasi. Oh iya, begitu ya Mbak ya. Sangat menarik sebenarnya Mbak. Jadi lebih tahu benar, karena narkoba ini memang sudah mengerikan betul loh Mbak. Untuk dari kalangan, maaf ya, menengah ke bawah, kadang yang lebih banyaknya itu terus kita terdampak juga di sana. Jadi kita kadang yang terjadi pencurian dan sebagainya, kadang itu anak-anak yang seperti itu loh, yang tidak mengerti yang jelas bagaimana cara mereka untuk mendapatkan barang itu, bagaimana dengan cara hal-hal yang tidak baik yang mereka lakukan, padahal itu juga menyengsarakan mereka sendiri ya Mbak ya. Kadang prihatinlah dengan anak-anak sekarang ini iya. Padahal kalau kita lihat Bu ya, yang pengedarnya sendiri itu mereka nggak pernah nyoba narkoba Bu. Mereka Iya, hanya kan? menyusahkan atau menyengsarakan pecandu-pecandunya aja, anak-anak aja. Karena mereka tahu bahaya narkoba itu seperti apa, jadi Iya. mereka nggak mau nyoba. Mereka nggak mau coba, cuma mereka Menjual aja. Iya. Seperti itu. Tapi susah katanya ya Mbak ya, Ya, mencari mereka ya. Iya Bu. Tapi kita terus berusaha. Iya, biar tetap berusaha. ada juga pecandu, Iya, pengedar benar. itu. Karena juga kalau hukuman sudah dapat ya, kalau sudah dapat yang pengedarnya, dan itu hukuman mereka juga lebih berat lagi Mbak ya. Kadang kita dengar di televisi itu kan ya, sampai dihukum mati ya Mbak ya, karena mereka memang benar-benar merusak jiwa ya. Iya. Oke Mbak Sarah, kayaknya waktu kita sudah hampir selesai, tapi dari Mbak Sarah tadi saya mendapat sedikit kesimpulan sih, nanti bisa dikoreksi ya Mbak ya. Kalau misalnya ada kurang-kurangnya. Yang jelas kalau kita sudah kecanduan, ada sebagian keluarga kita, tidak apa-apa kita untuk datang untuk merehabilitasi. Yaitu yang pertama, kita bisa datang ke rehabilitasi di BNN, nih tempat BNN. Nanti di sana akan ada beberapa syarat yang saya rasa tidak terlalu susah sih, sudah ada itu. Terus kita juga nanti bisa datang ke sana, dan nanti akan di BNN akan diatur bagaimana caranya kita ke tempat rehabilitasi yang baik. Nah di sini tadi Mbak katanya ada alamat IG-nya tentang BNN. Tolong Mbak bisa sampaikan biar kami tahu. Kalau Dan untuk konsenternya alamat IG-nya di info_BNN_Kota Lubuk Linggau. Bisa dihubungi di situ. Nanti di Instagramnya juga ada nomor call centernya di situ. Ataupun bisa datang juga langsung ke kantor BNN di Jalan Kayu Ara, di samping kantor KPU. Bisa langsung datang untuk direhabilitasi. Jangan takut untuk melapor jika ada keluarganya ingin direhabilitasi. Iya. Nah itu saja Mbak Sarah, terima kasih buat ilmu yang sudah dibagi dengan kami. Jadi walaupun Mbak Sarah lebih muda, tapi kan ada bagian-bagiannya kita kan. Nah Mbak, tentang penyuluh ini, dan kami semakin mengerti. Jadi kalaupun nanti misalnya ada keluarga, tetangga, jadi kami bisa menyarankan, karena pasti dari setiap orang itu menginginkan hal yang baik. Begitu aja. Terima kasih untuk Mbak Sarah. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menyaksikan podcast kami. Bye-bye.